Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila tariqatil aliyah wat taifuriyah wal ajdawaniyah wan naqsyabandiyah wal ahrariyah wal khalidiyah wal waliyah alladzina mursyidul akbar fadilatul syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Ta'zim dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Al-Mukarram Maha Guru saya Abu Ya Haji Mawardi Wali, juga ada Abun dari Banda Aceh. Juga di sini hadir guru saya Tuku Muhammad Nur, anggota MPU Banda Aceh, bersama dengan Kakanda Walidi Mustafa Sarung. Juga salam takdim kepada Buya Abi Hasan dari Singkil. Guru kita juga Ibu Arbiata, nampak dia dari Aceh Tenggara, Ibnu Majah. Dan juga ada yang tidak kelihatan ya. Juga Abi Daud Asbi dan pemateri yang saya muliakan. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada moderator. Dan tak lupa kalah pentingnya, dengan adanya acara ini juga telah berkontribusi banyak Wali Kota Luk Sumawe, terutama Yayasan Saudiyah Al-Waliyah Al-Khalidiyah. Ini sungguh luar biasa yang bisa mengumpulkan kita di sini dari jauh. Juga ada Pak Kiai, Pak Teguh Rajudin hadir di sini semua. Ini kalau bisa dibuat satu tiap-tiap tahun ya, agar selalu kita bisa bersilaturahmi bersama guru-guru kita yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasanya sangat tidak pantas saya berada di atas panggung utama ini. Apalagi ilmu saya jauh sekali, jauh ketinggalan bagaikan langit dan bumi. Saya sebenarnya sudah terperangkap ini, terperangkap, bukan terperangkap dalam duka, tapi terperangkap dalam cahaya. Yang tadi hadir agak gemetar juga, ada Abi Gani. Kalau Abi Gani ini waktu saya mulai belajar di Darussalam, mendaftarkan untuk masuk matan takrib, beliau sudah alim, sudah guru besar, malah sudah mengajar mahali. Saya baru masuk. Kan enggak pantas saya berada di sini ya. Guru-guruku yang mulia, bahwa sebenarnya sesi yang diajukan kepada saya ini sebenarnya bukan jatah saya, tapi ada guru kita, guru saya kebetulan berhalangan untuk hadir, maka disuruh untuk menggantikan saya. Sebenarnya untuk nanti malam. Biasanya kalau kita Tengku Rangkang ini ada charger sedikit ya, ada kailulah. Enggak sempat nih kailulah ya. Tadi Walid Harmen juga menggantikan lagi. Sepatutnya Walid Harmen ya, Walid Harmen, kemudian beliau ke hospital langsung menggantikan saya juga. Saya orang patuh. Ya, patuh sami'na wa ta'ana. Dan yang paling awal hadir juga saya tadi ya. Setiap sesi ini alhamdulillah saya yang selalu duduk di depan yang pertama. Saya ingat dulu waktu belajar di Darussalam, tapi enggak apa-apa, ini ceritakan tentang akhlak juga ini, karena ini bagian dari tasawuf ya. Tasawuf itu juga patuh terhadap guru. Nah, dulu kalau saya belajar sama guru saya Tengku Muhammad Nur, dulu nyan panyot dalam bahasa itu, pelitah ya, masih medah ada ya, belum ada listrik lagi. Itu bawa ke kabilah pakai panyot, ya pakai panyot tuh. Kebetulan saya ada somprongnya. Ya, somprongnya itu
mesti dibersihin setiap sore. Itu yang paling duluan datang, itu tanya guru saya, itu saya di atas kabilah. Atas kabilah, walaupun hujan saya tetap datang juga. Teman-teman ada mengatakan, guru, tunggu, hana urang, apa tajak? Hai, itanya kau urang lo ga, tajak ayu untuk dan kabilah tak ayu karena urang, zau urang yang katanya. Jadi kebiasaan kita kalau mengaji ini lihat orang dulu baru kita naik, itu sebenarnya salah ya. Kita datang terus naik udah ada orangnya, siapa? Ya kita. Ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Kembali kepada cerita tadi, sebenarnya saya ini pelengkap penderita saja, bukan dalam ranah yang utama, bukan subjek yang utama. Pelengkap penderita ini kalau ibaratnya kenduri ya, satu talam itu paling saya ini kerupuknya atau tumis kangkungnya. Ya, barangkali yang disajikan oleh guru-guru kita daging-dagingnya yang penuh nutrisi ya. Tapi saya ini anak cemilan-cemilan kerupuk-kerupuknya. Tapi enggak apa-apa juga kerupuk juga untuk melengkapi piring-piring yang ada di dalam talam tersebut. Maka kalau ada yang hangus sedikit ataupun yang tidak kena ya, para guru-guruku yang mulia mohon diperbanyak maaf ya. Baiklah, izinkan saya sebelum kita mulai acara ini kita berdoa dulu. Karena itu adalah wasiat daripada guru saya, mungkin guru kita semua. Itu Sayyidul Mursidin Al-Profesor Dr. Haji Muhyiddin Wali Parmadi, sebelumnya berbicara ataupun belajar mesti baca doa dulu ya. Ya, Bu ya, baik. Kayak gitu deh. Nah, mari kita berdoa dulu. Kita baca Fatihah dulu supaya terkoneksi kepada guru kita. Allah Ta'ala Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liikhwanina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ibunda kami, ampunilah dosa ayah kami, ampunilah dosa guru-guru kami yang mendidik kami ya Allah. Ampunilah dosa kakak abang dan adik kami, ampunilah dosa teman-teman kami yang telah berbuat baik menolong kami ya Allah. Ampunilah dosa muslimin muslimat yang mendoakan kami senantiasa wahai ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus, ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razzaq ya Fattahu ya Alim, ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi', ya Mu'izzu ya Mudhillu ya Sami' ya Basir, ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim, ya Azim ya Ghafur ya Syakur, ya Ali ya Kabir ya Hafidh ya Muqid ya Hasib ya Jalil, ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim, ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid, ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin, ya Wali ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum,
Ya Wajidu ya Majidu ya Wahidu ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhiru ya Zahiru ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami'u ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Daru ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya Badi' ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur. Nas'aluka bismikal azam la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan keagungan Asmaul Husna yang kami berkumpul pada hari ini, ya Allah, kami mohon keridhaan-Mu ya Rabb. Hapuskanlah semua catatan dosa-dosa kami, selesaikanlah segala masalah kami, lunasilah hutang-hutang kami ya Allah, sampaikanlah hajat dan cita-cita kami, sembuhkanlah sakit kami ya Allah, lindungilah kami dari segala macam virus wahai ya Allah. Engkaulah pelindung kami wahai ya Allah, Engkaulah yang maha menjaga kami wahai ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الكرام, tadi saya terkoneksi dengan Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Ada satu keramah yang luar biasa pada beliau. Kita ceritakan sedikit ya sebelum kita mulai, karena yang saya tulis ini pun kajian daripada almarhum. Satu keramah di antara ulama-ulama Aceh ini yang banyak keramah yang saya dapati pada beliau ini. Abuya ini tidak pernah meninggalkan air wuduknya. Satu ketika di Banda Aceh, beliau menyuruh saya untuk menulis satu surat minum kopi. Pak, minum kopi dalam rangka dulu ada Jama'iyatul Al-Waliyah juga di kantor PBNU. Farmadi, ya Bu ya, tolong tulis satu surat yang isinya ajak teman-teman kita untuk kumpul pada hari Sabtu lusa. Acaranya adalah untuk duduk minum kopi bareng. Ada hal-hal yang ingin kita bicarakan. Itu saja poinnya. Waktu itu kan masih ketik, belum ada laptop lagi, belum ada komputer. Saya langsung ketik. Ada yang kalau salah kan pakai stipo, stip gitu. Saya bawa kemana-mana itu ya. Habis siap saya ketik, saya sodorkan kepada Abuya. Waktu itu pagi beliau lagi makan lontong. Dan beliau baca koran. Beliau biasa baca koran itu ada saja yang dia makan. Ya, kalau pagi itu makan, tapi makan lontongnya itu pelan-pelan. Ya. Sendok lalu makan, baca. Terus saya udah siap, saya tulis satu surat, langsung saya sodorkan. Barangkali ini kurang ajar saya waktu itu, enggak ada adab ya, Abuya. Ini suratnya sudah saya ketik Abuya, tolong ditandatangani. Oh iya. Langsung beliau bangkit ambil sebentar Abuya ambil wuduk ya. Tercengang saya, terdiam saya. Ya Allah, ini luar biasa ulama Abuya. Hanya untuk menandatangani itu beliau ambil wuduk ke belakang, padahal apa itu surat itu? Surat minum kopi doang, kayak gitu.
Kalau kita mana pulpennya? Ambil sana. Maksud saya ingin menyodorkan itu bukan untuk segera ditandatangani, tapi saya letak situ, dah siap nanti kalau sudah habis beliau makan, ya ditandatangani begitu. Bukan saya paksa untuk beliau tandatangani. Tapi saya tanya, kenapa Buya tadi cepat-cepat Buya tandatangani? Ya, alangkah bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Buya suruh ini sudah Kufarmadi segera tuliskan. Apa susahnya ambil wudu? Subhanallah, ini luar biasa. Sehingga saya setiap ambil wudu, itu efeknya barangkali terbayang wajah Buya setiap ambil wudu. Apalagi kalau mau menandatangani surat, itu wajib, karena kebayang itu di depannya, kebayang. Ini yang luar biasa. Barangkali yang belum pernah saya dapati ya, mungkin ada tapi belum pernah saya dapati ulama-ulama yang lain begitu ya. Ini satu luar biasa kepada Sayyidul Mursyidin Abiya Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Masyarakat muslimin, guru-guru, abu-abu yang saya muliakan, baiklah apa yang telah dibebankan pada saya ini. Kenapa saya katakan saya sebenarnya terperangkap dalam cahaya ini? Saya mau ini karena last minute ya, minit-minit terakhir saya mau ini ingin memerangkapkan diri dalam cahaya abu-abu ini. Karena yang di depan saya ini penuh dengan cahaya-cahaya nurullah, cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali arusnya itu keceplet sedikit ya kepada kami. Mudah-mudahan kami tergolong dalam golongan abu-abu nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam takdim kepada Abi Hidayat, kakanda saya, anaknya maha guru saya yang barusan masuk ya. Tadi karena baru kita ceritakan, juga Dinda Habibi. Dan ada lagi satu yang diijazahkan oleh almarhum Abuya Nasir Wali Abu Madinah. Itu yang saya bacakan tadi adalah selawat ruh, yaitu Allahumma salli ala ruh Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasa. Itu beliau yang juga mengijazahkan langsung kepada saya. Apalagi kalau kita berdoa untuk arwah Samadiyah dan tahlil, beliau menekankan supaya baca itu. Kadang-kadang kita kalau kunduri, puton jai ublang, puton nane, sama aja selawatnya. Karena selawat itu juga. Padahal ada kita filah-filah yang mana selawat untuk arwah, yang untuk ruh, ada untuk selawat kepada yang lain-lain. Beliau mengatakan, Abu Ya Nasir, ini adalah supaya hati kita kontak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya HP ini kita bisa WhatsApp, bisa di SMS, tapi kalau selawat ruh, insyaallah itu macam kayak video call kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagian kecil masyarakat awam di era generasi tua mungkin mereka kenal ya dengan istilah tasawuf. Saya ingin berangkatkan sedikit tentang tasawuf sebelum memasuki tentang suluk ya dan khalut. Karena khalut itu sebenarnya bahagian daripada tasawuf. Batang yang paling besar ada tasawuf. Kalau suluk dan khalut, biar saya jawab terus sekarang apa ada kaitannya, itu ibarat oli saja, oli dengan bensin saja ya, oli kalau mobil ataupun ban, bagian daripada mobil itu ya, bagian daripada mobil, tapi yang rumah besarnya adalah mobil ya. Tarikat Khalwat memang sering kita dengar ya, tetapi mungkin kurang mengambil tahu lebih lanjut tentang istilah itu.
Di zaman milenial ini, di zaman now ini kan, orang-orang tua yang muda-muda, laki-laki maupun wanita dan anak-anak tak terkecuali bangsa agama apapun, kebanyakannya menggenggam HP Android. Ini di mana-mana kita lihat HP Android, terus main search macam-macam ya. Dan mereka sudah jarang menggunakan tasbih. Menggunakan tasbih. Sudah jarang. Mereka asik dengan benda ini. Dimanapun, kapanpun, masing-masing tenggelam dengan aplikasi mereka masing-masing. Jarang sekali mereka. Kenapa? Sudah jarang memegang yang namanya tasbih. Dan merasa risih barangkali ya, sabek dalam bahasa Aceh ya, risih. Mereka tidak mengerti dengan hal ini sebenarnya. Ini lebih canggih. Ini bisa terkoneksi dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita main-main gini, bahkan kalau kita bawa sama teman, wah, sok alim ini, kadang-kadang sok zikir. Padahal enggak. Kalau kita malu bawa ini, kenapa ini tidak malu? Padahal di sini ada gambar wanita, ada iklan macam-macam di sini. Ya, sedang kita buka, keluar lagi gambar-gambar TikTok yang macam-macam. Pernah saya sedang SMS, sedang ini, keluar iklannya, ditengok istri saya, wah ini udah main-main ya, padahal TikTok. Kalau di sini nggak mungkin keluar TikTok, ya. Kalau kita pegang ini, kalau ini kita pegang, ya, ini berapa giga ini? 90 giga. Kalau ini paket saya cuma 17 giga. Coba bayangin, yang mana besar, mana gede? Giga itu apa? Gila berzikir. Berzikir. Geyu bileng. Geyu bileng. Namanya dalam bahasa Aceh GB ya, GB geyu bileng. Ya, mana tadi? Saya sudah baca tadi kan? Terkoneksi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, terus sampai akhir. Kalau kita lihat perempuan yang cantik, yang bening-bening itu kan, lewat di depan kita, enggak masalah, lihat aja. Tapi jangan masuk di kalbu, jangan masuk di hati. Tapi memandangnya itu, si wanita cantik yang lalu lalang di depan kita melihatnya gimana? Ya Musawwir, wahai yang maha memberi bentuk cantik rupa. Wah, cantik sekali. Kalau kita jangan kita bohongi diri kita ya. Siapa sih yang tidak suka melihat wanita cantik? Pasti cantik. Karena semua wanita pasti cantik. Beda-beda. Ada yang modelnya begini, model yang begini, namun dia cantik. Cantik. Dan kalau kita didampingi, tapi alhamdulillah saya sekarang ini ada yang mendampingi ya. Dari dua. Saya pikir enggak ada yang mendampingi tadi. Saya setia mendampingi ya. Pada saat sesi saya kurang yang mendampingi. Makanya yang paling hebat mendampinginya itu masna wasulata waruba. Maaf ya guru. Melenceng sedikit ya. Pokoknya kita melihat wanita itu jangan dengan nafsu. Tapi ingat kepada Allah Al-Musawwir yang maha memberi rupa, cantik rupa. Kita lihat lagi Al-Muhaimin, kita lihat lagi orang-orang yang ketabrakan di Samarinda kemarin. Apa sudah jaminan kita nanti di jalan raya itu enggak kecelakaan? Kita di lampu merah saja kalau truk trailer dari belakang kita berzikir, ya Muhaimin, wahai yang maha menjaga, jagalah kami wahai Allah. Jagalah kami wahai Allah. Nah itu terkoneksi dia. Kalau biar untuk terkoneksi dengan tasbih ini, dia ada ijazahnya sebenarnya. Ada. Karena kalau sekedar kita buat begini, ini kayak main game aja. Anak-anak main game, dia ada. Untuk terkoneksinya ini, dia ada pinnya, ada passwordnya. Passwordnya kepada Kakanda Walidi Mustafa Sarung, boleh minta ijazah kepada beliau untuk bagaimana cara memegang tasbih agar terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ayuhal mustami'unal kiram, tasawuf sudah tidak menjadi perhatian mereka zaman sekarang ini, apalagi meminatinya. Meskipun masyarakat universal secara aklamasi memahami sesuatu yang baik dan buruk, aman dahulu hara, pemenang pecundang, mulia dan hina, kaya miskin, bahkan ada penilaian global. Ada juga negara-negara teraman, terkaya, tercantik, tertampan, terhebat, termaju. Itu semuanya itu ada cara mencapainya dan ada kriteria penilaiannya. Untuk mencapai kualitas manusia yang unggul, manusia berkelamin apapun perlu mendapat pendidikan. Pendidikan yang meliputi ilmu dunia dan akhirat. Melalui pendidikan yang berkelanjutan itu penting. Seperti kata mutiara Arab ya, utul bil ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu bukan hadis, bukan hadis, saudara. Ya, itu adalah Arab ya. Tuntutlah ilmu dari sejak di ayunan sampai ke liang lahat. Oleh ulama-ulama Arab mengatakan begini karena ini sudah termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun, masih blong begitu ya, masih bersih, tidak mengetahui apapun, dan dia memberimu pendengaran, barulah diupload oleh Allah, didownload ya, didownload oleh Allah ya. Mari kita boleh lihat, didownload oleh Allah pendengaran, kemudian didownload oleh Allah penglihatan, kemudian didownload oleh Allah hati nurani agar kamu bersyukur. Itu ada di dalam surah An-Nahl ayat 16, ayat surah An-Nahl maksud saya surat yang ke-16 ayat 78. Kemudian tentang ilmu ini lagi, Allah Subhanahu wa taala juga sering kita membacakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu, Allah mengangkat beberapa derajat. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Satu-satunya agama yang sangat mementingkan ilmu adalah Islam, di mana perintah berilmu itu tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Makalah ini udah dapat Bapak belum ya? Ada yang dapat makalah? Kalau udah dapat enggak perlu saya bacakan ya. Nah, bagi sebagian ada ya, sebagian ada. Ingin coba menyajikan ilmu tasawuf dan kaitannya sufi akhlak, khalwat, suluk, hukum metode dan apa urgensinya untuk dipelajari. Lebih-lebih lagi apa hubungannya dengan kepentingan untuk membentuk manusia yang berkualitas yang sangat unggul. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang mulia. Karena bila mana budi pekertinya rendah, perangainya buruk, walaupun manusia itu pangkatnya tinggi, hartanya melimpah, manusia itu akan jatuh ke lembah kehinaan. Seperti kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, laisal yatim man la aballahu, innamal yatim yatimul ilmi wal adab. Bukanlah seseorang itu dikatakan yatim orang yang tidak punya bapak, tapi yang sebenarnya yatim adalah yang dadanya kosong dari ilmu dan adab. Maka oleh karenanya ilmu itu sangat penting untuk dipelajari.
dan lebih penting lagi adalah untuk diamalkan. Ilmu, amalan, teori, praktek itu untuk mencapai cita-cita luhur yang menghasilkan manusia unggul, menjadi tidak bermakna gagal tercapai jika yang dilakukan tanpa ilmu dan kesadaran rohani hadirnya Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan semua perbuatan manusia itu. Masyiral muslimin rahimakumullah, guru-guruku yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh mencapai kualitas yang unggul kerana dari sejak pertama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang diciptakan sebaik-baik bentuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia juga dibekalkan panca indera, mata, telinga, hati dan perasaan, kulit, indera peraba, penciuman, yang kesemuanya itu jika digunakan secara maksimum akan menjadi penunjang di dalam mencapai keunggulan kualitas manusia itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maaf ya, kita lebih banyak daripada kalam-kalam yang lain, lebih baik kalam Allah dia kita baca. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Di dalam surah Insan. Kita harus sering-sering membaca surah Insan ya. Ya, kalau saya di Malaysia surah Insan ini wajib. Kalau untuk tes imam itu testing yang pertama, bisa enggak surah Insan? Bisa enggak surah Sajadah? Itu kalau di Malaysia. Apalagi kalau subuh Jumat, kalau ustaz tolong imam, enggak, jangan boleh tolak. Itu pantang ya, kalau kita merantau ke Malaysia, kalau disuruh imam terus mau aja. Kalau orang Aceh ditolak, itu jangan jadi orang Aceh. Benar ustaz ya? Ya, ini juga pakarnya dakwah seluruh semenanjung Malaysia. Di antara surat yang wajib, surat itu SIM ya, SIM imam di sana itu. Surat izin manusia, Insan. Ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Maka di dalam surah Ibrahim yang sering kita bacakan dan oleh pemateri pada awal-awal sesi juga sudah membaca ayat ini. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku menambahkan nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Bukan neraka itu, tapi sangat berat. Makna yang terkandung di sini, bersyukur itu something ya. Bagaimana cara kita mensyukuri mata kita? Mata saja. Sesekali-sekali kita ikat mata kita itu ya. Kita ikat, pura-pura buta gitu, 1 jam di pekarangan rumah, di dalam rumah kita ikat. Kita terus pergi ke dapur, ke kamar mandi, bagaimana dalam keadaan buta, baru kita menghargai yang namanya mata. Belum lagi lidah, kita ngomong pada hari sementara ada orang-orang yang dibisukan oleh Allah. Alhamdulillah kita duduk di sini juga
Seandainya kita disakitkan oleh Allah, di-COVID-kan bagaimana? Seperti diisolasi. Daripada diisolasi di sana, lebih baik kita bermuzakarah. Saya ada terbaca yang membaca kitab ya. Kitab karangan ulama Aceh. Ulama Aceh itu kitab Jam'ul Jawami atau Jam'ul Musannifat ya, kitab 8. Itu halaman 98. Dikatakan di situ, at-ta'amu syakir bimanzilati syami sabir. Makannya orang yang bersyukur itu bimanzilah ya, selevel dengan orang yang berpuasa yang sabar. Bagaimana puasa yang sabar? Kau bukan berpuasa seperti kita bulan Ramadan, puasa sabar, dikatain orang sabar, itu siapapun bisa. Kalau sekarang main-main game, main-main YouTube, tiba-tiba ulah buka puasa, itu bukan sabar. Ataupun kita tidur di dalam ruangan AC, tiba-tiba udah time berbuka, itu siapa saja bisa. Surah yang sabar rupanya ulama Aceh ini santing. Itu kitab-kitab Melayu, jangan diremehkan. Ingat ini, kadang-kadang ingat ya, kawan-kawan ya, bukan guru-guru, kawan-kawanku yang mulia, jangan diremehin kitab Melayu karangan ulama Aceh. Kalau pergi ke Brunei, dites terpakai Arab Melayu, kualat kita. Ya, karena ada teman saya di Fidi itu, lulus dia jadi pegawai agama di sana, itu ditesnya lewat tulisan Arab Melayu. Sunat hari Jumat, birabbikum dibaca. Birabbikum, barakah mim, bacaannya birabbikum. Salah. Bukan birabbikum tapi berbekam. Dia menang di situ. Dan ulama Aceh dikatakan di situ, apa yang dimaksud? Makan orang yang bersyukur, makan. Coba bayangin, itu selevel dengan puasa orang yang sabar. Kan hebat sekali orang bersyukur. Waktu kita makan ni alangkah nikmatnya, terasa pedasnya, ya. Jangan kita katain, kita marahin istri kita, wah kok ini asin. Sepatutnya kita bersyukur, alhamdulillah lidahku masih power wahai Allah, bisa merasakan asinnya gulai ini. Itu kita sudah bersyukur kepada Allah. Demikian juga kepada orang kentut. Ya, di samping kita, jangan kita sepak pula dia. Ya, kita bersyukur, alhamdulillah masih kedengar juga kentut temanku ini. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita makan. Kembali kepada kita makan tadi, tapi kita bahas ini enggak jadi-jadi ini semua nanti ya. Apa kita lanjut kita tentang surah tentang syukur itu tadi. Apa kita lanjutkan dengan kalut dia. Ke suluk ya. Suluk ya, kita pukul ke suluk walaupun belum materinya suluk. Nanti waktu kali-kali lain kita bahas tentang yang kitab itu ya. Baik ayuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia ini meminta pertolongannya kepadanya agar memudahkan manusia untuk mencapai tujuan dengan perbanyak doa. Manusia boleh memohon doa kepadanya, tetapi Allah lah yang berhak menentukan. Sebab kita tidak mengetahui apakah sesuatu yang kita mohon itu akibatnya baik di sisi Allah atau tidak. Mungkin apa yang kita mohon itu menurut pendapat kita baik, tetapi menurut Allah ada yang lebih baik lagi atau tidak baik sama sekali. Demikian juga sebaliknya, anggapan kita baik tetapi sebenarnya itulah yang baik. Anggapan kita tidak baik tetapi sebenarnya itulah yang baik. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonannya orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kemenangan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kita harus yakin ya, bahwa doa kita pasti diperkenankan Allah. Jangan pesimis ya, mesti optimis. Kita pasti diterima oleh Allah. Cuma kita cat kepada Allah itu yang benar ya. Doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, ini sudah diajarkan di dalam Al-Quran. Apa sih doa yang terus pasti diperkenankan oleh Allah? Itu adanya di dalam surat Ali Imran ayat 193 195. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, itu kita minta doa, pasti diterima oleh Allah. Sesungguhnya kami mendengar orang-orang yang menyuruh kepada iman. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama dengan orang-orang yang berbakti. Kalau cara kita minta ampun kepada Allah, jangan minta ampun doang. Yang bagusnya lagi, minta hapuskan dosa. Kalau diampunkan, itu catatan dosa masih ada lagi. Ini hati-hati kita ya. Kalau orang masuk penjara umpamanya kan, dikasih bebas atau ditangguhkan tahanannya, atau memang dilepaskan sama sekali, tidak ada kaitannya, tidak, seolah-olah tidak ada perkara yang dibuatnya. Bagusnya jangan dipotong tahanan, tapi dilepasin ya. Dihapuskan beda dengan diampunkan. Pokoknya dihapuskan itu lebih hebat. Di-delete lah ya moderator ya. Di-delete itu catatan dosa itu tidak ada lagi. Nanti Kiramang Katibin juga heran dia, kok tiba-tiba catatan dosanya hilang. Dan dilanjutkan, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan. Pasti, ini pasti. Berdoa kayak begitu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ini sudah dijelaskan di dalam kitab Hikam ini yang saya bacakan di dalam kitab Mahaguru kita Al-Profesor Dr. Muhyiddin Wali. Itu Hikam itu bahagian daripada referensi daripada yang saya tulis ini. Ada hadis dalam Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Khudri dikatakan, tidak ada orang yang muslim yang membaca doa di mana tidak ada padanya hal-hal yang menimbulkan dosa dan memutuskan hubungan silaturahim, melainkan Allah pasti memberikan kepada orang itu salah satu 3 macam. Adakala segera memperkenankan doanya, adakala doanya itu dijadikan sebagai simpanan pahalanya di akhirat, adakala Allah memalingkan daripada orang tersebut musibah, bala dan malapetaka sesuai dengan doanya. Kalau dipalingkan Allah, tidak jadi kita ke jalan yang kejadian kemarin itu, kan selamat kita. Kalau dimusibahkan Allah, ya kita walaupun di lampu merah,
antrinya panjang, dari belakang juga ketabrak juga. Nah, ini bertanya para sahabat, kalau begitu baik kita membanyakkan doa. Iya, Rasulullah menjawab iya, Allah membanyakkan pula pemberiannya. Ini hadis adalah riwayat Imam Ahmad dengan rawi yang bagus, dan riwayat Al-Hakim, berkata beliau Al-Hakim bahwa segala perawi hadis ini adalah sahih. Maulana Ibnu Athaillah As-Sakandari telah menyimpulkan dalam Mutiara Hikmahnya yang ke-75. Berapa menit lagi? Ya saya naik-naik aja kan. Khairu ma tatlubu minhu ma huwa talibuhu minka. Sebaik-baik sesuatu yang anda mohonkan kepada Allah ialah sesuatu di mana Allah menghendakinya dari anda. Yang menyatakan cara doanya yang Allah kehendaki adalah Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati, dengan lembut, suara yang lembut. Kalau bisa kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdoa yang seelok-eloknya, serancak-rancaknya itu jam 3 malam ya. 3 malam itu enggak ada, kalau rentah itu lane-nya itu full ya, online itu ya. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita naik tentang hukum bertasawuf kalau ada di dalam kitab. Terus kita tentang zikir juga nanti akan dibahaskan ya, tentang 20 minit tu tetap percepat ya. Okey, kita langsungkan ke tema suluk ya. Kadang-kadang makalah saya terlampau tebal ya, sampai 30 halaman ya. 30 halaman apa ni oleh-oleh ya daripada baca. Kemudian yang terpenting adalah kita di dalam membangkitkan jiwa kita ini haruslah kita latih diri kita ya. Latih kita dengan fikir tafakur, di sini disebut dengan mediasi transendental ya. Ini dikatakan oleh ilmu tasawuf ya, Profesor Hidden Angel of Life ini, ada zikir, ada fikir, nanti bisa dibacakan di dalam, karena yang saya menulis itu luar biasa, saya menulis sendiri ya Pak. Maklumlah rangkang menulisnya 2 minggu kita nulis itu sampai pagi dan ini biasa. Ya, kita enggak menulis, enggak upah orang ni kan. Makanya saya transferkan ke dalam dari Al-Kutub kepada Luktub ya. Ada kitab Luktub yang di depan saya ini, kita Luktub. Jadi diambil dari yang aslinya. Kemudian juga tentang tarekat ya. Kalau berbicara tentang suluk itu tidak lepas dari tarekat. Bagaimana kita suluk kalau belum masuk tarekat? Diajarkan oleh mursyid dulu tentang tarekat. Kalau dalam bahasa Arab kan disebut jalan. Tarekat juga merupakan salah satu media cara manusia berkomunikasi dengan Allah untuk mencapai ridhanya. Seperti halnya ketika manusia berkomunikasi dengan lainnya bermacam-macam cara. Ada yang menggunakan dengan video call, WhatsApp, Twitter, SMS dan lain-lain. Benar? Tarekat ini merupakan one application communication to Allah ya. Tarekat itu aplikasi namanya, berkomunikasi dengan Allah. Kemudian setelah kita bertarekat, barulah ada ilmu untuk kebersihan hati. Kemudian kita suluk. Suluk ini ada aktivitas pendidikan kilat biasanya. Dia biasanya ada paket ya, ada paket 10 hari, 20 hari, 30 hari dan 40 hari di tempat beramal suluk, yaitu di daya pesantren disediakan oleh mursyid. Kalau ini di Darussalam ada suluk 40 hari. Ini dia di Singkil juga biasa juga ada suluk di sana. Suluk di sini juga ada suluk kan. Di Aceh Utara ya. 10 menit lagi ya. Terus kita tanggung sekali dikasih waktu pada saya. Inilah gimana kita mempertajam. Baik.
Baiklah kalau begitu langsung aja naik pada tanya jawab aja. Silakan. Tafadhal. Sekarang sudah masuk beberapa pertanyaan tapi bisa ingat waktu kita sebut makalah masih sempat nanti bisa topiknya bisa. Baik. Ada pertanyaan mana yang lebih penting menuntut ilmu dengan sunnah? Nah, ya. Betul ya. Memang biasanya sunnah itu akan pesantren-pesantren sekarang Ya. mana yang lebih penting menuntut ilmu dengan sunnah? Ya. Baik, apa tadi? Mana yang penting menuntut ilmu atau suluk? Ya, menuntut ilmu lebih penting duluan kalau bagaimana suluk yang enggak mengerti cara suluknya. Tetapi ingat, dengan kita berilmu saja ya tanpa mengamalkan suluk, ini kebanyakan orang-orang bisa jatuh ya. Orang menganggap ilmu itu sangat penting. Belum tentu. Karena coba kita lihat ayat di dalam ayat itu surah Al-Mujadilah sebenarnya. Kebanyakan orang membaca tentang ilmu ini orang-orang menara gading ya, orang-orang kuliah mengatakan itu penting ilmu. Dia tidak membaca ya ayyuhalladzina amanu. Ayat sebelum yarfa'illah itu ada ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Tadi dibacakan juga di awal pembukaan baca Al-Qur'an. Famsahu yafsahum wa lakum. Ini ada ayat barulah wa idza khilan suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini sebenarnya ayat Al-Mujadilah ini ada asbabun nuzul. Kita jangan potong-potong ayat, jangan baca yarfa'illah doang. Kita mesti baca di pangkal ayat. Ini asbabun nuzul daripada ayat ini. Ini ingat nih orang-orang yang S3 itu, jangan andalkan ilmu tapi tak beramal. Ya kan? Ilmu ini barangkali tidak jauh lebih penting, ya. Dikatakan ini ada ayat asbabun nuzul, ada Muqatil radhiyallahu an diturunkan ayat ini pada hari Jumat. Sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu sedang mengadakan majlis di masjid, ya. Pulanglah orang-orang peperangan Badar. Rasulullah mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, berdirilah, kasih ruangan biar duduk tamu-tamu kita yang baru pulang. Ada yang mau berdiri, ada yang enggak mau. Coba bayangin, itu Rasulullah menyuruh, ada yang batat ini, ngapain saya mau berdiri? Kan siapa duluan duduk? Itu kan kurang ajar dia itu. Rasulullah suruh berdiri. Maka kalau diberikan ilmu dia mengerti tentang ini, kalau dia berdiri baru dia mengangkat derajat. Kalau enggak ada sama sekali. Padahal itu baru diangkat derajat orang yang berilmu itu hanya beberapa derajat. Dia tidak membaca di dalam surah At-Taubah ayat 20. Ayat 20 surah At-Taubah bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu wajahadu, terus fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda rabbihim wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ini jihad mujahadah dengan jiwanya, dengan hartanya, itu lebih setinggi-tinggi derajat. Allah angkat. Bukan berilmu itu sedikit aja, itu beberapa derajat. Ini setinggi-tinggi derajat. Itulah orang yang paling menang. Maknanya orang dia bisa lain ilmu juga lain suluk dia. Berilmu dulu sampai masuk suluk, jangan padai tentang ilmu tapi enggak mau suluk ya. Okey, baik. Naik. Ya.
Selanjutnya pertanyaan bagaimana tadi disebut tentang karamah. Satu ceritakan tentang karamah bagi istiqomah karamah. Baik. Bolehkah suluk untuk mencari karamah dan bagaimana mengenali seorang itu karamah? Kalau suluk kita tujuan kita niat kita untuk mencari keramat, untuk menjadi sakti, itu tidak dibolehkan. Suluk keramat itu hasil daripada mujahadahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilih. Jadi keramat ini sebenarnya keramat itu yang mana sih yang bisa terbang di atas yang berjalan di atas di atas air. Ini cerita keramat dari dengung keramatnya. Ini maaf. Ada satu kali adik saya dosen di UIN, adik saya Tabrani namanya. Sekali saya bawa pulang dengan saya naik mobil di Gunung Gurute dalam keadaan hujan lebat. Saya katakan kepada dia, "Dik, dalam bahasa Aceh, toh keramat adun ngon Abu Ibrahim Wela." Kan marah dia. Saya bercanda aja. "Hai kaku bugah lun, toh keramat adun ngon Abu Ibrahim Wela." "Hai pakon lagi yang adun." Hanjut lagi yang ka tombong kangku ku puik lah mecut tu polume ji lun tu rasa lebih keramat adun nyo Abu Ibrahim Wela nyalom kai cah lom ji berat tai cah ya sehingga lun tuan jawab Abu Ibrahim Wela itu adalah wali Allah yang diberikan oleh Allah satu kelebihan, maka beliau keramat hanya untuk individu beliau. Apa keramat Abu Ibrahim Wela? Dia bercanda. Dia katakan beliau itu bisa berjalan di hujan enggak basah. Sekarang abang bawa adik kan enggak basah juga dengan mobil ni dan kadang hujan, dia bilang. Kan keramat juga ini. Baru dia ketawa. Ini keramat ulama zaman now, dia bilang. Ini bercanda adik, dia bilang. Ulama-ulama kita tu Abu Ya lebih keramat lagi, menciptakan ya, mendidik ulama-ulama besar seluruh Aceh. Apa itu dia keramat? Kalau kita cuma berjalan di atas air tidak basah, itu kan manfaatnya kepada kita, efek kepada kita apa? Enggak ada sama sekali. Saya rasa begitu sudah cukup dimengerti ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, saudara kita juga memang ya. Baik. Dalam ajaran tarekat sebelum berkhulwat itu di bawah tarbiyah syekh seorang mursyid yang membimbing seorang murid berzikir dengan zikir tertentu. Ada pertanyaan dulu kan kita pernah mengamalkan zikir al-waliyah seperti hak-hak ya bagaimana dengan zikir apa dibolehkan? Sebab seingat saya ini barangkali kepada Muhammad Najah di generasi ya. Pada akhirnya saya pernah mendengar itu saya dulu sini atau profesor pemimpin melarang kami jangan lagi baca buku nanti dipikir orang hantu. Ada jawaban karena ekspresi rasa seorang yang telah mengalami sufi barangkali sampai ada juga keterangan di kitab. Kemudian pertanyaan yang kedua, zikir apa yang dicocokkan dizikirkan dalam khalwat? Baik, ada dua pertanyaan. Bagaimana zikir itu pernah itu ulama-ulama Wahabi itu mengatakan apa itu? Menyikat-nyikat. Ada ulama ustaz apa itu di Jakarta itu di. Itu bukan sebenarnya alif lam lam ha yang kita ratib, itu sebenarnya dibacakan oleh Syekh Nazim Al-Haqqani itu itu huwa, itu zamir yang biasa kita bacakan huwa huma hum ya huma hunna, ataupun qul huwallahu ahad, katakan qul hu. Kadang ulama-ulama sufi ini ulama canggih, kita jangan meremehkan mereka. Bila mereka mengatakan qul hu, itu sudah terkoneksi kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Apabila kita itu dial cepat namanya. Kalau kita pencet ini satu, terkonek semua. Ini enggak mesti kita pencet dulu 081269210101. Ada panggilan cepat satu saja sudah.
Maka hu di situ bukan makna alif lam ha sekali lagi. Hu. Ada juga di dalam surah Al-Muzammil. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. Kan la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Fattakhizhu wakila. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Dia. Dia. Fattakhizhu wakila, maka ambillah dia itu sebagai pelindungmu. Maka kita karena banyak tidak terkoneksi dengan Allah, maka Covid ini merajalela, Omikron lagi ditambah. Allah itu pelindung kita, bukan masker ini. Apa masker ini? Ini bohong-bohongan. Semalam saya ke Suzuya dengan istri saya. Istri saya enggak dibenarin masuk. Saya ada pakai masker. Istri saya, masa istri saya enggak dimasuk. Kemudian lewat 2 meter saya buka yang ini, saya kasih kepada istri saya dalam paket masuk. Allahu Akbar. Dunia ini penuh penipuan. Penuh penipuan, ya Allah. Ya Allah. Ya, pahamlah. Ada yang disuntik, ada yang enggak, ada yang dapat, ada yang enggak dapat. Saya dapat juga bonus lah. Boleh. Boleh, tapi bagi orang-orang yang paham. Betul. Kemudian pertanyaan yang kedua, zikir yang dalam kalut, makanya kita berguru. Zikir yang cocok bukan cocok menurut kita. Bengkel kita ni apa yang kita rusak, ya kita cocok morida itu, onderdil kita itu, spare part kita itu ke bengkelnya, kepada mursyidnya. Nanti disuguhkan zikir ini yang kamu katakan. Barulah kita diizazahkan oleh mursyid, itu yang lebih cocok. Jadi yang kita ciptakan zikir-zikir kita mesti tanya kepada mursyid. Betul. Maka zikirnya ada beda-beda. Ada zikir sipulan, kada Allah, kemudian ada la ilaha illallah. Kalau dalam suluk ada lagi tingkatan-tingkatannya, ya kan, ismuzan, ada nafi isbat, lataif 9, lataif 11, terus kepada tahlil. Baik, next. Barangkali ini pertanyaan terakhir kepada sahabat kita menjelang maghrib. Pertanyaan terakhir, kalau kita sudah bersubuh, kenapa kawannya kok berulang-ulang? Iya juga ya. Ada 5 waktu ya. Saya rasa gini, ini jawaban pakai akliyah aja lah ya. Jangan jawab dalil-dalil, saya enggak ada dalil, saya bukan mursyid ya, belum mursyid. Tawajuh itu kosakatanya enggak jauh beda dengan semajuh ya. Ya, tawajuh dengan semajuh kayak ini nanti. Kalau tawajuh ada tiap waktu, kenapa semajuh ada beberapa waktu semajuh? Nyontek kata semajuh lam, untuk sepuk kata semajuh lam, cemilan lam. Itu asupan nutrisinya itu beda-beda. Abu Singkil tahu enggak semajuh? Makan pagi ada, makan tengah hari ada, ya snack, breakfast, ya dinner, ya itu makan. Ya berulang-ulang, kita mesti makan berulang-ulang. Ya, kalau tawajuh berulang-ulang, semajuh berulang-ulang, mestinya tawajuh, karena itu makan ruhani kita. Itu nutrisi jiwa. Ya, demikianlah sudah ini dipadai. Baik. Ya, kesimpulannya adalah bertasawuf sangat urgen ya. Sangat urgen bagi orang-orang yang ingin menjadi manusia yang unggul di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus salihah fayuwaffiyahum ujurahum wallahu la yuhibbudz zalimin." Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, kemudian kecerdasan ini yang penting kita dapati. Kita tambah waktu beberapa menit lagi ya. Karena ada di dalam 4 ini yang pelik. Dengan kita bersuluk itu, berkalut itu, kita menciptakan ada 4 kualitas yang paling unggul ya. Ada physical quotient namanya. Itu FQ ya, physical quotient ini kesehatan jasmani, prima, tahan banting dan tidak mudah jatuh sakit. Karena Imam Zainal Abidin As-Sajjad mampu melakukan salat sunat 1000 rakaat, sedangkan Sidina Ali menjadi tameng Rasulullah SAW.
Kemudian Sayyidina Ali boleh membunuh lebih setengah kafir Quraisy di perperangan Badar. Kemudian dengannya kita bersuluk, yang kedua kesimpulannya mempunyai intellectual quotient, kecerdasan akal yang mampu menyelesaikan masalah yang rumit, ya, komplit, mampu berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sejagat. Seperti Sayyidina Ali juga menyelesaikan masa pertanyaan gembok dan anak kunci pintu langit. Itu di dalam itu juga bisa dibacakan nanti, ya. Itu beliau jawab secara spontaneous luar biasa. Kubur dan isinya makhluk makhluk di bumi yang tidak dilahirkan ibunya siapa. Kemudian ada juga emosi, ya, emotional quotient, ya. Itu kecerdasan emosi, bisa mengendalikan emosi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu waktu diludahin sama kafir Quraisy, pedangnya sedang dipegang oleh Sayyidina Ali, pedangnya ini menebas, langsung oleh kafir Quraisy ini mengumpulkan genehut dalam bahasa Aceh, ludahnya tu diludahin kafir Quraisy. Kafir Quraisy ini meludahi muka Sayyidina Ali, maksud saya hampir dipancung betul oleh Sayyidina Ali, tapi beliau sanggup menahan emosi. Bilang para sahabat, kenapa Ali enggak engkau tebas lehernya? Tadi ketika saya hayunkan pedang itu, saat itu amarah saya timbul, karena jangan sampai saya membunuh dia ini karena marah karena saya diludahi. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, itu membunuh karena Allah. Kemudian juga kita harus mempunyai dengan suluk itu dan kalut memperoleh yaitu rohani, spiritual quotient, ya, memiliki mata batin yang sangat tajam, pemahamannya yang sangat halus. Itu abuya kita yang mencapai paham yang halus, mursyid kamu Muhammad Wali. Demikian, ya, baik. Alhamdulillah pada akhirnya kita